Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan saya beberapa tahun lalu ke Belitung, lebih tepatnya di Belitung Barat. Pagi itu saya bergegas menuju Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Pagi itu suasana masih sepi, hanya beberapa orang calon penumpang yang tampak berlalu lalang. Tidak lama kemudian saya sudah duduk di kursi pesawat C-33 pesawat Garuda Indonesia Export Jet Bombardier CRJ-1000 untuk tujuan Belitung. Belitung yang saya ketahui mengutip dari belitungcup.go.id, Belitung adalah sebuah wilayah yang berbatasan di sisi utara berbatasan dengan Laut Cina, dan kemudian di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur, di sisi selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sisi barat berbatasan dengan Selat Gaspar. 45 menit perjalanan, akhirnya saya tiba di Bandara Khas Hanenjudi di Belitung, Bandara Mungil mirip Bandara Sultan Taha di Jambi. Keluar dari bandara, saya mampir ke Resto Warbi di Jalan Sriwijaya untuk menikmati mie khas Belitung. Setelah sarapan, saya kemudian berjalan menuju pantai Tanjung Kelayang. Di pantai ini saya menyewa kapal motor bersama teman-teman menuju Pulau Batu Belayar untuk melihat bukit-bukit batu yang sangat besar dan juga untuk bermain air tentunya. Setelah sampai di Pulau Batu Belayar, saya melanjutkan perjalanan menuju Pulau Lengkuas. Penamaan lengkuas ini pertama karena memang banyaknya tanaman lengkuas di pulau ini, dan yang kedua ternyata dulu di era kolonial atau di pemerintahan Hindia Belanda, tempat ini disebut sebagai The Lighthouse untuk menandakan adanya mercusuar setinggi kurang lebih 70 meter, sehingga lama-kelamaan warga setempat menyebut The Lighthouse ini menjadi lengkuas. Tempat ini pula saya berkesempatan untuk snorkeling, nikmati keindahan pesona bawah laut di Belitung Barat. Selepas dari Pulau Lengkuas, saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju pulau berikutnya untuk menikmati udang dan juga pembakaran ikan. Sore itu akhirnya saya menuju penginapan di Hotel One Max Bellstar Hotels di Belitung. Saat membuka pintu kamar, saya melihat sebuah undangan bertuliskan "You are invited to our big day out." Sebuah pesan undangan untuk menghadiri acara perpisahan Big Day Out. Ini mengingatkan saya pada pentas Red Hot Chili Peppers di The Flemington Race Course di Melbourne. Dan memang benar, ternyata kami diajak ke sebuah tempat, tepatnya di Pantai Ketapang, sebuah tempat di pinggir pantai dengan tata letak dekorasi yang sudah dihias sedemikian rupa, menyerupai sebuah pertunjukan musik. Satu persatu demi acara dilangsungkan sampai kemudian acara itu selesai pukul kurang lebih 10:30 malam. Diakhiri dengan penerbangan lampion-lampion untuk menunjukkan harapan-harapan dan cita-cita anak-anak murid yang pernah saya lihat. Saya istirahat di hotel, kemudian pagi itu sebelum fajar mereka saya sudah keluar hotel, mengenakan sepatu menuju Bundaran Satu Satam untuk berlari pagi. Dari Bundaran Satu Satam yang notabene adalah pusat kota, saya berjalan menuju pasar tradisional Kimting yang bersebelahan dengan pelabuhan Tanjung Pandan. Saya melihat beberapa kapal sedang berlabuh di situ, kapal-kapal tradisional. Setelah berlari pagi, saya kembali ke hotel untuk sarapan, dan kemudian saya melanjutkan perjalanan bersama teman-teman menuju rumah adat Belitung. Rumah adat ini bersebelahan dengan rumah dinas Bupati Belitung. Di tempat ini kami disuguhi aneka makanan untuk kami santap, tapi dengan cara yang unik, yaitu dengan tradisi berulang atau bersulang. Dimulai dengan para tetua atau orang yang lebih tua diminta untuk mengambil makanan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh mereka yang muda. Namun sebelum kami menyantap makanan ini, ternyata azan zuhur sudah berkumandang, dan akhirnya saya mencoba untuk mencari sumber suara atau mencari tempat ibadah agar saya bisa sholat zuhur berjamaah. Akhirnya saya menemui seorang penjual buah yang berada di depan rumah dinas
saya bertanya di manakah lokasi masjid atau musola terdekat, dan beliau sampaikan ada di sebelah sana menuju ke arah titik tertentu. Setelah mengucapkan terima kasih, saya kemudian berjalan menuju ke arah yang ditunjuk. Tapi ternyata hanya beberapa langkah saya berjalan, ternyata penjual buah ini memanggil saya lagi. Pak, tempatnya sangat jauh, sebaiknya Bapak menggunakan motor saya. Oh, boleh kan? Saya sangat heran karena pertama saya adalah orang yang tidak dikenal di tempat itu, tapi dengan senang hatinya, dengan tanpa kecemasan, penjual buah ini menawarkan sepeda motornya untuk saya gunakan. Dan sebelum selesai rasa heran saya kemudian bertanya, baik di manakah kunci motornya? Ternyata dijawab sudah ada di motor. Saya semakin heran kembali karena ternyata kunci motor itu diletakkan bukan di tempat yang aman atau tersembunyi, tapi justru digantung begitu saja di pinggir jalan. Sambil diliputi penasaran dan juga kekaguman, saya menuju ke musola terdekat untuk menaikkan sholat dan kemudian kembali lagi ke tempat penjual buah tadi sambil kemudian mengucapkan terima kasih. Belitung Barat adalah sebuah destinasi wisata yang sangat direkomendasikan, yang sangat saya rekomendasikan. Pertama karena tempatnya begitu indah, gugusan pulau-pulaunya sangat indah untuk dinikmati, dan kita tahu di salah satu pulau ini juga digunakan sebagai lokasi syuting film Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Rili Riza. Dan tentunya adalah keramahan warganya yang begitu baik hati, dan bahkan bisa jadi di tempat ini sangat aman di tempat ini. Semoga bermanfaat. See you next.